Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun Xiaoyan juga dapat memahami dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di sini tidak nyata, itu juga membuat Xiaoyan berada dalam dilema. Karena meskipun dia tahu bahwa ada warisan di dalamnya, tapi dia juga bisa mati di tempat ini. Bagaimanapun, kematian di tempat ini juga nyata. Jadi saat Xiaoyan melihat Fei Hong di tangannya, sebuah kekecewaan juga muncul di matanya. Karena Ye Chuan mungkin cukup beruntung karena masih memiliki jiwa yang tersisa. Tapi Raja Iblis Fei Hong, dia hanya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Hanya saja, Xiaoyan juga dapat memastikan bahwa Raja Iblis Fei Hong adalah avatar dari Tuan Jahat. Namun, meskipun Xiaoyan bisa mengendalikannya di sini, tapi jelas tidak mungkin membawanya pergi dari gerbang kuno. Karena avatar yang begitu kuat telah dibiarkan tanpa alasan. Hanya saja, jika Xiaoyan bisa mendapatkan avatar ini, mungkin Xiaoyan bisa mendapatkan cara untuk mengatasi kelemahan ketakutan tubuh fisiknya terhadap racun. Namun setelah mengingat situasi tempat ini, sepertinya Xiaoyan hanya bisa memahaminya dari Raja Iblis Fei Hong. Tentang keterampilan pengendalian racun yang dimiliki oleh Raja Iblis Fei Hong. Lagi pula, Xiaoyan belum menemukan cara untuk menghilangkannya. Jadi Xiaoyan ingin mencoba untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang penggunaan racun. Adapun Raja Iblis Fei Hong di bawah penindasan Xiaoyan, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan dia hanya bisa berdiri dengan patuh di depan Xiaoyan. Hanya saja Zhonggu dan yang lainnya, mereka berempat seperti sekelompok penonton di belakang Xiaoyan. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan dan hanya Long Biao yang memiliki ekspresi yang bersemangat. Sepertinya dia sangat penasaran dengan segala hal yang dilakukan oleh Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan tidak menggunakan teknik pencarian jiwa yang kuat. Karena selama dia memiliki pemikirannya, dia bisa mengintip kenangan dalam pikiran Raja Iblis Fei Hong. Hanya saja ingatan Raja Iblis Fei Hong sendiri tidak lengkap. Tampaknya ingatan itu hanya ada pada periode waktu ini. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak bisa menggali ingatan yang lebih dalam tentang keberadaan dunia besar ini. Jadi setelah beberapa pencarian ingatan Raja Iblis Fei Hong, mata Xiaoyan kembali menunjukkan kekecewaan. Karena kabut hitam yang menutupi tempat ini sebenarnya tidak beracun, melainkan ada serangga yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Karena ukuran sangat kecil, sehingga dia dapat menyatu dengan tubuh seseorang tanpa menyadarinya. Hanya saja, serangga ini sendiri memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuh inangnya dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun dari tubuh inangnya. Serangga ini bernama Lisi, dan itu dapat ditemukan di rawa-rawa yang beracun di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Gumam Xiaoyan perlahan, tapi dia hanya melihatnya sebentar karena dia segera kehilangan minat terhadapnya. Bagaimanapun akan butuh waktu yang lama untuk mencari serangga ini. Lagi pula, serangga ini masih perlu untuk dikembangkan dan bukanlah obat penawar yang Xiaoyan cari. Tepat ketika Xiaoyan sedang memeriksa ingatan Raja Iblis Fei Hong, segala sesuatu yang dihancurkan selama pertarungan Xiaoyan dan Wenji sedang mengalami pemulihan dengan cepat. Bahkan puncak gunung yang telah musnah itu seperti rebung setelah hujan. Dia tumbuh lagi dari tanah puncak gunung merah, termasuk keberadaan istana Zidian. Sekarang semuanya telah muncul kembali, seolah-olah tidak pernah ada pertempuran apapun di tempat ini. Meskipun tubuh Fei Hong belum mencapai keabadian para dewa, tapi cukup bagus dari segi bakat. Meskipun kekuatan tidak terlalu luar biasa, tapi sepertinya tubuhnya tidak diambil alih oleh klan Jimmy. Ini lebih seperti avatar yang ditinggalkan oleh Tuan Jahat sesuka hati.
dan itu hanya avatar yang ditinggalkan secara acak. Namun kekuatan mereka telah mencapai tingkat ini. Jika dia tidak berada di bawah kendali tanda Tuan Jahat, mungkin saya benar-benar harus bertarung dengannya. Dan saya khawatir pertarungan ini tidak lebih mudah daripada mengalahkan Tianxun. Xiaoyan bergumam. Jelas, meskipun Xiaoyan tidak bertarung dengan Raja Iblis Fei Hong secara langsung, tapi Xiaoyan juga dapat merasakan kekuatannya dari ingatannya. Sekarang tepat di bawah tanda Tuan Jahat, sekarang Xiaoyan menghadapi tubuh dewa yang sebenarnya. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki kekuatan penghancur yang mutlak di antara avatar yang dimiliki Raja Iblis Fei Hong. Kemudian beberapa kenangan berbintik-bintik mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Namun, saat Xiaoyan mencoba membuka belenggu ingatan ini, tapi ternyata dia tidak bisa bergerak yang membuat Xiaoyan cukup tercengang. Karena Xiaoyan menemukan, meskipun ingatan ini berbintik-bintik, tapi ingatan ini selalu ada. Jadi sepertinya ada semacam rahasia di dalamnya. Hanya saja itu tidak dapat diketahui oleh Xiaoyan saat ini. Ingatan macam apa itu? Mungkinkah ingatan ini tentang Tuan Jahat? Xiaoyan tampak berpikir. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu. Lagi pula ingatan ini bukanlah ancaman. Jadi meskipun sekarang dia tidak bisa membukanya, belum terlambat untuk mencari tahu di masa depan. Adapun ingatan yang lainnya, itu tidak ada artinya baginya. Setelah Xiaoyan menatap Raja Iblis Fei Hong di depannya, kemudian tiba-tiba Xiaoyan mengambil tindakan untuk membunuhnya, yang membuat percikan darah berterbangan kemana-mana. Melihat pemandangan itu, Zhonggu dan yang lainnya hanya berdiri di belakang Xiaoyan juga tercengang, termasuk Jimmy. Sekarang matanya menjadi lebih rumit saat melihat tindakan Xiaoyan, namun ada juga kekaguman yang terpancar dari matanya. Zhonggu, cepat keluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Xiaoyan berkata perlahan sambil menatap Zhonggu. Mendengar itu, Zhonggu segera melangkah maju dan menyerap kelompok cahaya di sebelah mayat Fei Hong. Kemudian tanda kedua muncul di token kuno Dewa Iblis Abadi. Melihat itu, Sisio juga sangat iri karena token kuno Dewa Iblis Abadi Zhonggu sekarang memiliki 2 tanda. Sekarang dia hanya membutuhkan 1 tanda untuk meninggalkan tempat ini. Hanya saja untuk mendapatkan tanda ketiga ini mungkin sangat sulit baginya untuk dapat melawan Raja Iblis Fei Hong di istana ini. Mungkin jika Xiaoyan tidak datang, hampir tidak ada yang bisa menembus kabut gelap ini, karena kebanyakan dari mereka akan menjadi boneka, dan itu harus seperti Gochen yang lainnya. Sebelumnya, mereka seperti boneka, sehingga mereka harus tinggal sampai cukup banyak menangkap orang untuk bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Pada saat ini, kecuali Gochen yang tubuhnya diambil oleh Xiaoyan, 2 orang lainnya telah hilang yang menunjukkan mereka telah melarikan diri saat terjadi pertempuran antara Xiaoyan dan Wan Ji. Sekarang Gochen datang ke sisi Xiaoyan, sehingga semua orang tampak terkejut. Karena saat dia berada di belakang Xiaoyan, Xiaoyan tidak memiliki niat membunuh. Adapun alasannya, mereka semua tidak tahu kenapa. Karena Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah berdiri, karena tidak ada gunanya tetap tinggal di sini lebih lama lagi. Anda akan memimpin jalan menuju istana siang. Xiaoyan berbicara sambil menatap langsung ke arah Sisio. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu namanya dan dia juga tidak perlu tahu. Mendengar itu, Sisio tertegun sejenak. Namun tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah kata-kata Xiaoyan penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Tapi setelah melihat pertempuran barusan, Sisio akhirnya mengerti bahwa Xiaoyan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan kekuatan Xiaoyan berada di luar imajinasinya. Tapi karena kekuatan Xiaoyan begitu kuat hingga Xiaoyan meragukan hidupnya. Dengan kekuatan seperti itu, saat dia berada di atas istana Yin sebelumnya, Xiaoyan masih menunjukkan berbelas kasihan padanya.
meskipun dia bahkan bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi setidaknya Zhonggu dan yang lainnya berpikir demikian, termasuk Jimmy. Dia bahkan semakin merasa bahwa kekuatan Xiaoyan tidak dapat dipraktisi sama sekali. Meskipun sebenarnya alasan Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat, itu karena dia menggunakan 3 keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh kehendak dunia Dewa Iblis Abadi, sehingga kekuatannya dapat meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah pertarungan dengan Wanji berakhir, baru saat itulah aura yang dipancarkan Xiaoyan mulai surut dengan cepat. Hanya saja di mata semua orang, ini adalah kekuatan Xiaoyan sendiri. Jadi saat ini di mata mereka, Xiaoyan sudah menjadi dewa tertinggi. Sekarang, si Xiao tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa mengepakkan tinjunya dengan sangat hormat. Kemudian dia mulai memimpin semua orang di ke depan. Adapun Xiaoyan, dia masih tidak melihat ke arah Jimmy, jadi Jimmy juga tidak pernah bertanya lagi. Adapun alasan Xiaoyan melakukannya, karena Xiaoyan tahu bahwa Jimmy pasti menyembunyikan sesuatu. Hanya saja, jika Xiaoyan bertanya sekarang, bukanlah cara terbaik. Karena hanya menggunakan keheningan ini, Xiaoyan bisa membuat Jimmy berkata sejujurnya. Jika Xiaoyan semakin mengabaikannya, bagi Jimmy hal itu semakin menindasnya. Jelas dia tahu bahwa Wanji akan datang untuk membunuh Xiaoyan, dan Jimmy sedang membuat 2 persiapan. Setelah Wanji tahu bahwa Jimmy telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiaoyan, Wanji juga tidak akan melakukan apapun padanya. Namun maknanya akan berbeda setelah dia mengambil tindakan. Jadi tidak peduli apakah dia mengambil tindakan atau tidak, dia tidak bisa menghentikan pertempuran itu. Namun Xiaoyan bisa menemukan keseimbangan di antara keduanya bahwa Jimmy takut. Dia takut dengan apa yang mungkin terjadi setelah pertemuan itu selesai. Jika Wanji benar-benar bisa menghancurkan Xiaoyan, maka itu akan menjadi keberuntungannya. Bagaimanapun Jimmy mengetahui identitas Xiaoyan. Setelah dia menghabiskan banyak waktu di dunia sensi, dia secara alami mengetahui bobot dari 2 kata yang mulia. Jadi jika Xiaoyan dapat memenangkan pertarungan itu, kemudian saat Jimmy bertemu Xiaoyan lagi di masa depan, maka tidak ada cara bagi Jimmy untuk bertahan hidup. Selain itu, ada jiwa Xiaoyan di dalam tubuhnya, sehingga tidak mungkin baginya dapat lolos dari Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.